Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kajian teks Arab. Pengertian wudu. Pengertian wudu berasal dari kata huwasa yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Hukum wudu. Ada 3 wudu disepakati wajib. Sebagai contoh, sholat, sujud tilawah. Wudu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah. Sebagai contoh, menyentuh mushaf. Wudu yang disepakati sunnah. Sebagai contoh, mengulangi wudu untuk tiap sholat. Kafiat wudu atau tata cara ada 7. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Menyapu kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Terus menerus. 7. Tertib. Syarat sah wudu. Islam, mumayyiz, air mutlak, tidak yang menghalangi sampainya air ke kulit, tidak berhadas besar, masuk waktu sholat. Sebab yang membatalkan: keluarnya sesuatu dari gumpul atau dubur, hilang akal, tidur. Faslun furudul wudu. Fardu wudu adalah bagian penting dalam ibadah muslim yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat atau mandi sunnah. Fardu wudu adalah kewajiban untuk menjalani ritual pencucian diri sebelum melaksanakan sholat atau mandi sunnah. Langkah utama dalam fardu wudu: niat, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, mengusap kaki hingga mata kaki. Urutan yang benar, memperhatikan bagian-bagian yang sering terlupakan, kemurnian air. Pengertian mandi sunnah adalah mandi yang apabila dilakukan oleh seorang mukallaf, ia mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan, maka tidak dapat dosa. Kategori mandi sunnah sebagai contoh, mandi hari raya, setelah memandikan jenazah, ketika masuk Mekah, ketika hendak wukuf, untuk sholat istisqa. Faslun kulu mai kharaja min sabilaini najisun. Perkara keluar dari 2 lubang adalah najis. Definisi najis merujuk kepada sesuatu yang tidak suci atau tidak layak digunakan dalam ibadah, terutama sholat. Kebersihan dalam Islam, asas awal adalah kebersihan lubang tubuh. Prinsip ini fokus pada 2 lubang tubuh, yaitu lubang kencing dan lubang dubur. Pengaruh terhadap sholat: memiliki implikasi besar pada sahnya sholat. Pentingnya kebersihan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Pengelolaan najis: seseorang terkena najis, ada aturan dan proses tertentu untuk membersihkan atau menghilangkannya sebelum melaksanakan sholat. Prinsip faslun kulu ma'in kharaja min sabilaini najisun adalah dasar penting dalam hukum Islam dan berkontribusi pada pemahaman umat Islam tentang kebersihan dan persiapan sebelum menjalani ibadah. Bab sholat. Menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan menurut syara ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Pembagian sholat. Sholat dibagi menjadi 2, sholat fardu dan sholat sunnah. Adapun sholat fardu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sedangkan sholat sunnah terbagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad
dan sunnah ghairu muakkad. Di sunnah muakkad terbagi menjadi beberapa seperti contoh sholat rawatib, duha, tahajud, 2 hari raya, tarawih. Dan sunnah ghairu muakkad terbagi dalam beberapa contoh: sholat sunnah sesudah subuh, ba'diyah subuh, sholat sunnah sesudah asar, ba'diyah asar. Syarat wajib sholat Islam balik berakal. Syarat sah sholat muslim mengetahui waktu sholat sudah masuk, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat. Faslun wa arkanus sholat, rukun sholat. Rukun sholat adalah unsur inti yang harus ada dalam setiap sholat agar sholat dianggap sah. Terdapat 14 rukun sholat yang terdiri dari berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, salam, serta urutan dan berurutan antara elemen-elemen ini. Syarat wajib sholat Islam: kewarasan akal, balik, kesucian badan dan pakaian, waktu sholat. Persyaratan sahnya sholat. Persyaratan sahnya sholat mengacu unsur-unsur yang harus ada agar sholat dianggap sah. Beberapa persyaratan sah sholat meliputi niat, berdiri jika mampu, menutup aurat, menjaga khusyuk, dan menjalankan rukun-rukun sholat. Gerakan dan bacaan sholat. Dalam sholat berbeda tergantung pada jenis sholat yang dilakukan. Namun secara umum gerakan sholat melibatkan takbiratul ihram, ruku', sujud, tasyahud, dan salam. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sholat. Posisi sujud. Perempuan biasanya dianjurkan untuk menjaga aurat. Surat bacaan. Laki-laki dianjurkan untuk membaca bacaan sholat dengan suara keras, sedangkan perempuan sebaliknya. Pakaian. Perempuan harus memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh dengan baik dan sesuai dengan aturan berpakaian. Imam sholat. Laki-laki menjadi imam sholat bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuan hanya bisa menjadi imam sholat bagi perempuan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.